Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 13 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus yang kita imani dalam kasih-Nya menghendaki setiap kita mengalami sukacita yang sepenuhnya, mengalami keselamatan. Karena itu, dalam berbagai ajarannya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan para murid-Nya dan juga kita sekalian untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan bukannya hidup dalam kemunafikan. Tuhan Yesus menekankan kepada para murid-Nya, jadikanlah dirimu lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menantang para murid-Nya dan kita sekalian untuk membangun kehidupan iman yang lebih berkualitas dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena bersama gereja hari ini kita peringati juga Santo Antonius dari Padua yang mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana iman kita akan Yesus itu harus kita hidupi dalam tugas karya perutusan kita setiap hari. Santo Antonius dari Padua
meninggalkan kekayaan duniawi dan berkomitmen untuk mengabdikan diri sepenuhnya secara total kepada Allah dan juga melayani sesama yang ia jumpai. Berbagai bentuk pengajaran dan khotbahnya mengalir dari pergulatan iman pribadinya, juga dari perbuatan dan hidupnya sendiri. Sungguh sebuah kesaksian yang luar biasa yang mesti kita ikuti dan kita teladani. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil hari ini, kita juga mendengar bagaimana Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan kita secara lebih mendalam. Kita hendaknya tidak berkompromi dengan berbagai macam kejahatan, mulai dari hal-hal yang kecil, tetapi harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya. Sebelum hal itu muncul ke permukaan dan menjadi sebuah kejahatan yang besar, kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal dari pembunuhan. Kita harus bisa mengatur sendiri damai di hati kita dan berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan kurban, dan sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal yang boleh saya ajak kita sekalian untuk renungkan bersama melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini. Pertama, identitas kita sebagai murid-murid Kristus harus jelas. Jika kita mengaku dengan bangga bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka itu harus nampak dalam perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Jangan sampai kita secara pribadi mengajarkan kebenaran dan kebaikan, mengajarkan cinta kasih dan pengampunan, tetapi sulit bagi kita untuk menghidupinya. Kita menjadi pribadi yang susah untuk memaafkan, mengampuni, dan mengasihi sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, iman kita kepada Allah bukan hanya sekedar di mulut, tetapi harus nyata dalam perbuatan kita setiap hari. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Hal kedua yang boleh kita renungkan melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini adalah terus bertumbuh menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar tidak membuat orang lain menderita. Salah satu bentuk pembunuhan yang mematikan saat ini adalah pembunuhan bukan dengan parang atau senjata, tetapi pembunuhan karakter. Hal ini disebabkan karena mungkin setiap kita tidak menjaga perkataan kita dan juga sering suka menyebarkan gosip maupun hoaks. Hal ketiga yang boleh kita belajar dari perikop Injil hari ini adalah belajar untuk membangun damai dalam hidup kita dengan secara tulus meminta maaf jika kita secara pribadi telah berbuat salah, dan terus membaharui diri kita menjadi pribadi yang lain, yang baik. Dan juga kita harus belajar untuk memaafkan mereka yang bersalah kepada kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.